Halo, salam jumpa bersama kami lewat video ini. Kami dari Kabel Tuhan, Katekese Bale-Bale Tuhan. Halo semua, salam jumpa, salam sang penebus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi bersama kami. Saya Frater Aris dan Frater Akri dalam Katekese Bale-Bale Tuhan atau Kabel Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk pada sebuah tema besar, yakni berkurban. Nah, dalam tema berkurban ini ada beberapa poin yang kita mau dalami bersama. Nanti yang dibawakan oleh Frater Akri. Poin yang pertama dalam video ini yang kita akan dalami, yakni menjadi milik Kristus, mau untuk atau rela untuk berkorban. Nah, kenapa kita mau untuk berkorban atau rela untuk berkorban? Yang bertolak dari tadi, karena kita milik Kristus. Ketika kita menjadi milik Kristus, ya kita juga akan berusaha menghidupi semangat hidup dari Kristus. Yang pertama-tama telah berkorban untuk kita dalam penebusan dosa. Manusia dibebaskan dari dosa, dari belenggu dosa. Karena apa? Karena satu, cinta Tuhan yang rela berkorban untuk membebaskan kita semua. Maka kita sebagai milik Kristus juga hendaknya mampu untuk meneladani sikap Yesus ini, yakni rela untuk berkorban. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam katekese kali ini mari kita bersama-sama mendalami tema ini. Poin ini menjadi milik Kristus, kita mau dan rela untuk berkorban. Untuk itu, marilah kita mengawali katekese kita ini dengan lagu pembuka. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala rahmat dan berkat-Mu yang kami alami, yang kami peroleh sepanjang hidup kami. Khususnya kami bersyukur atas peristiwa hari ini, kami boleh berjumpa lagi dalam katekese Bale-Bale Tuhan ini. Allah Bapa di dalam surga, berkatilah kami dalam kegiatan ini, dalam katekese ini. Semoga apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan dari sabdamu boleh membawa daya yang merubah kami untuk mampu menjadi rela berkorban untuk sesama.
Allah Bapa dalam surga, doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Menjadi milik Kristus berarti mau rela untuk berkorban. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, coba kita pandang ini. Yang sepegang ini adalah sebuah salib Kristus. Kristus yang disalibkan karena dosa-dosa kita. Inilah bentuk sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Nah, kita sebagai orang Kristiani, kita dinyatakan sah sebagai milik Kristus ditandai dengan pembaptisan. Pembaptisan sebagai sebuah meterai bahwa kita menjadi kepunyaan Allah yang kita sembah lewat Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia sebagai Juru Selamat kita karena melalui pengorbanannya kita diselamatkan. Disinilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita melihat hikmat Allah melalui apa yang dihasilkan oleh korban Kristus di salib, yakni melalui sebuah pembenaran, pengudusan, dan penebusan. Kita melihat makna di balik kata-kata ini. Yang pertama, pembenaran. Pembenaran bukan sebuah kebajikan moral, namun sebagai kebebasan ilahi. Pembenaran dapat juga dikatakan sebagai suatu dimensi penyelamatan, sama seperti penyelamatan berpangkal pada kasih karunia Allah. Demikian halnya dengan pembenaran yang dikatakan dalam Roma bab 5 ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Kasih karunia menjadi dasar anugerah pembenaran. Pembenaran ini berhubungan dengan keadaan seseorang di hadapan Allah. Melalui dirinya, ia membenarkan jemaatnya sebagai karunia Allah yang cuma-cuma, yang diterima di dalam iman. Kristus memikul dosa-dosa kita sehingga kita menerima pembenaran. Karena iman kita diselamatkan, artinya diikutsertakan dalam proses penyelamatan hingga akhir. Yang kedua, makna pengudusan. Mau menekankan bahwa dalam dan melalui Kristuslah orang-orang Kristen dipanggil menjadi orang-orang kudus dan dibasuh bersih dari dosanya atau menjadi bagian dari Allah.
Dengan dikuduskan, manusia atau apapun itu mendapat ciri ilahi. Maka manusia tersebut tidak lagi sebagai makhluk belaka, melainkan berkat partisipasi dalam kekudusan Allah, melampaui dirinya sendiri, tidak hanya secara potensial, tetapi secara nyata. Dan yang ketiga yaitu penebusan, menekankan bahwa kita dibebaskan karena Yesus Kristus yang telah membayar harganya bagi manusia di atas kayu salib. Yesus Kristus rela mati atau rela menderita dan menyerahkan nyawanya supaya kita terbebas dari segala kutukan dosa. Nah, hal inilah membuktikan bahwa pengorbanan itu sungguh tak ternilai harganya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dari semua pembenaran, pengudusan, dan penebusan, kita telah memperoleh dari Allah melalui pemberiannya yang cuma-cuma dalam Yesus Kristus. Kita sebagai umat Kristiani, kita harus patut bersyukur atas semua itu, karena melalui kasih karunia Allah dan melalui pemberiannya dalam pribadi Yesus Kristus dengan mengorbankan nyawanya, kita diselamatkan. Nah, sekarang tuntutan dari Injil Matius pada bab 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi tidak layak di hadapan Allah? Tentu pasti tidak, ya. Lalu, apa yang kita balas untuknya? Contoh yang paling sederhana, kita mengawali sesuatu dengan mengucap syukur dan doa. Akan menjadi salah ketika kita merasa enggan untuk berdoa atau mengikuti ibadat-ibadat dalam kegiatan lingkungan. Kadang pun kita tak menghiraukan Allah ketika kita mendapatkan pergumulan dan hal-hal yang merugikan pribadi kita. Jika ini masih menjadi kebiasaan yang kita lakukan, sekarang saatnya saya mengajak kita untuk membongkar kebiasaan lama kita dengan kembali memperbaiki hidup kita. Inilah bentuk yang paling dasar dalam pribadi kita sebagai sebuah pengorbanan atau salib yang kita pikul sebagai rasa syukur kita terhadap Allah melalui pribadi Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dari tindakan di atas masih menjadi bagian pertama yang kita lakukan untuk Allah. Sekarang bagian kedua, yaitu untuk orang-orang terdekat kita. Sebut saja pengorbanan seorang ibu ketika melahirkan kita, atau ayah yang mencari nafkah bagi kita, ataukah sebagainya. Tentu di sini kita sebagai anak, bentuk pengorbanan terhadap ayah atau ibu kita adalah dengan mencintai. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Saya mengambil contoh, ya seperti adik-adik ataukah mahasiswa yang masih kuliah sekarang. Adik-adik, ya, orang tua sudah mempercayakan kita untuk sekolah, maka perbuatlah kepercayaan orang tua terhadap kita dengan rajin ke sekolah dan rajin belajar supaya mendapat prestasi yang baik. Begitupun juga dengan mahasiswa yang dipercayakan oleh orang tua untuk datang kuliah. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan tugas kuliah kita dengan tepat waktu. Di sini adalah bentuk cinta terhadap orang tua yang telah mempercayakan pribadi kita. Nah, disitulah di balik tindakan ini adalah bentuk sebuah pengorbanan yang sangat-sangat berharga untuk kedua orang tua kita. Tetapi begitupun sebaliknya untuk ibu-ibu
atau bapak-bapak. Sama ambil contoh, atau bapak-bapak yang sedang berkumpul, yang seperti kebiasaan di kampung ya, adako ya. Kalau sudah muncul kata adako ini, berarti pasti yang paling pertama minum atau rokok. Sekarang saya ingin bertanya kepada bapak, apakah mulai sekarang kita berani untuk meninggalkan itu, ataukah melalui proses yang kita lakukan kita berani untuk mengurangi itu? Bagaimana uang kita dengan ya bisa dikatakan bahwa kesenangan, tapi terkadang kesenangan kita itu banyak berlebihan, kesenangan yang terlalu berlebihan ya, dengan menghambur-hamburkan uang kita. Di sini coba kita bagaimana dengan uang itu kita sisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah bentuk pengorbanan yang sangat bernilai dalam hidup kita. Atau juga kepada ibu-ibu, ya kadang-kadang kalau bapak sudah dapat gajian atau apa begitu, misalnya uang kan ibu yang sering mengatur, kadang sering belanja atau apalah. Coba mulai sekarang kita mengurangi itu. Bagaimana uang itu disisihkan untuk ya seperti biaya masa depan hidup kita, ataukah memberi kepada orang yang membutuhkan. Disinilah letak sebuah pengorbanan. Sekali lagi saya menekankan bahwa sebuah pengorbanan yang kita lakukan terhadap orang-orang terdekat kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita berusaha untuk merubah ini? Ya, saya menganalogikan sebagai sebuah cermin. Cermin pasti ya, tentunya ada di rumah kita masing-masing, baik itu di kamar tidur ataukah biasanya di satu ruangan yang besar, cermin besar, untuk melihat secara keseluruhan tubuh kita. Nah, di depan cermin pasti kita tahu bahwa ada sesuatu hal yang aneh yang ada dalam pribadi kita. Contohnya macam bapak, ya, kumisnya sudah panjang atau rambutnya sudah panjang, sadar bahwa kelihatan buruk ya, jadi sekarang saatnya harus digunting supaya ganteng sedikit, atau istilah apanya lebih ya supaya lebih cool begitu. Nah, dengan di depan cermin ini kita telah mengoreksi pribadi kita. Apa yang menjadi kekurangan kita, kita mau memperbaiki. Begitupun dengan menjadi milik Kristus, berarti mau rela berkorban. Nah, bagaimana mau rela berkorban? Ya kita merefleksi pribadi kita dengan melihat sikap atau tindakan kita atau kebiasaan yang kita lakukan selama ini masih dalam tanda kutip yang hal yang kurang baik, seperti contohnya masih malas berdoa begitu, ataukah masih sering marah-marah. Ini kan sikap dan tindakan yang sebenarnya tidak baik dalam kehidupan ataukah dalam menjalin hubungan rumah tangga kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jadikanlah itu sebagai sebuah cermin untuk merubahnya. Karena itu adalah bentuk dari pengorbanan pribadi kita untuk merubah segala tindakan yang kita lakukan dalam pribadi kita dengan hal-hal yang lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam kesempatan katekis ini kita kembali membenahi hidup kita untuk menjadi milik Kristus dan mau membongkar kebiasaan lama kita, yaitu rela berkorban atas tindakan yang menjadi budak dosa dalam pribadi kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengar
renungan atau sharing dari Frater Akri. Ya, banyak hal yang sudah disampaikan yang praktis dalam hidup kita, contoh-contoh konkret. Nah, saya tidak perlu mengulangi atau menggarisbawahi lagi. Yang terpenting sekarang adalah apa? Setelah kita mendengarkan semua itu dengan contoh-contoh konkret, ajakan dari Frater Akri, mari kita kembali ke diri kita, melihat diri kita, apakah kita sudah seperti itu. Nah, setelah itu kita bangun niat dalam diri, saya harus melakukan ini, melakukan sesuatu. Perubahan itu yang ditawarkan oleh Frater Akri tadi. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menutup katekesi kita ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kembali lagi kami datang kepadamu untuk bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami ini. Bapa dalam surga, sekarang kami hendak melakukan, membangun niat untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Untuk itu ya Bapa, berkatilah dan sertailah segala niat hati kami ini agar kami dapat mengaplikasikannya dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah Bapa dalam surga, doa-doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.